Salam saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali ini saya akan berbicara mengenai mengerti arti kata cukup. Sering dalam kehidupan kita merasa selalu kurang. Apapun yang kita terima, gaji kita, kebahagiaan kita, karir kita selalu merasa kurang dan kurang lagi. Walaupun kita naik gaji setiap bulan, tapi kita merasa gaji kita kurang saja. Tahun depan kita naik gaji lagi, tapi gaji kita juga tetap kurang juga. Apapun yang kita terima, kita selalu merasa kekurangan, saudara. Nah, bagaimana kita memahami tentang arti kata cukup ini? Seringkali dalam kehidupan kita tidak menyadari bahwa kita harus bersyukur untuk apa yang sudah kita miliki. Ibrani 13 ayat 5 berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ayat ini berkata bahwa cukupkanlah dirimu. Berarti apa yang ada pada kita, baik itu kebahagiaan, kesenangan, harta, karir, semuanya itu harusnya kita merasakan cukup. Ada suatu kisah di mana seorang petani dia mengalami kemiskinan yang luar biasa. Dia mengalami kekurangan dalam kehidupannya. Dia mengalami kekurangan dalam ekonominya. Suatu hari dia menerima mujizat yang terjadi dekat rumahnya. Ada suatu mata air yang keluar tiba-tiba muncul. Dan mata air itu mengeluarkan kepingan uang logam yang begitu luar biasa. Kepingan uang logam emas ini yang membuat dia bisa menjadi kaya seketika. Air mancur tersebut tidak pernah berhenti. Dan air mancur tersebut hanya berhenti ketika si petani tersebut berkata, cukup. Kata cukup begitu luar biasa. Air mancur ini mengeluarkan kepingan uang logam emas. Dan dia mengumpulkan emas itu. Dia mengumpulkan uang logam emas ini dan dia taruh di suatu ember dan dia bawa ke rumahnya. Dia masukkan ke dalam karung. Dia kumpulkan semua uang logam ini dan dia masukkan dalam karung. Petani ini menyadari betul bahwa ketika dia berkata cukup, air mancur ini akan berhenti. Tetapi dia tidak pernah mengatakan cukup. Dengan adanya kondisi yang dialami selama ini, dia mengalami kemiskinan yang luar biasa. Dia mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Dia mengalami tidak bahagia dalam kehidupan dia. Dia merasakan kekurangan yang luar biasa. Saudara, si petani tersebut, dia dengan bahagianya, dia dengan gembiranya mendapatkan mujizat dari air mancur tersebut yang mengeluarkan uang logam emas. Dia kumpulkan sebanyaknya. Terus sampai dari ember, dia mengumpulkan kembali dengan karung. Dan dengan karung dia kumpulkan kembali, dia masukkan dalam rumah. Itu dia merasa kurang cukup. Bahkan dia menggali tanah dan uang logam tersebut dimasukkan dalam tanah dan dikumpulkan di sana, dipendamnya. Dia merasakan begitu banyaknya tapi tetap tidak cukup. Dia tidak pernah berkata cukup dan akibatnya mata ini terus mengeluarkan uang logam emas tersebut. Parahnya, karena dia tidak pernah merasa cukup. Mata air ini mengeluarkan uang logam terus-menerus dan akhirnya menimbun dirinya dan menimbun rumahnya. Dan dia mati dengan apa yang dia terima pada saat itu. Sungguh tragis, sangat ironis kejadian tersebut, saudara. Merasa selalu kurang cukup, merasa selalu kurang puas. Bahkan lebih parah, ada orang-orang ketika bibirnya sudah cukup pas apa yang Tuhan ciptakan buat diri dia, dia merasa kurang. Kayaknya kurang seksi untuk bibirnya. Sehingga dia harus melakukan poles sana, poles sini, dia harus operasi sana, operasi sini. Tetapi hasilnya malah apa? Dia tidak merasakan rasa puas, dia tidak merasakan kecukupan itu. Dia lupa, di satu sisi ada seseorang yang mengalami, Tuhan, kenapa Engkau berikan aku bibir seperti ini? Banyak orang yang mengalami bibirnya cacat. Bahkan saudara, kita seringkali merasa dan melihat banyak orang membuat matanya dipakai dengan softline berwarna-warni. Warna biru, dia kurang. Kasih warna kuning, dia kurang. Dia berusaha untuk memberikan warna-warni supaya kelihatan lebih indah, lebih baik. Tapi di satu sisi, ada orang yang bersyukur sama Tuhan, terima kasih. Kalau bisa saya mendapatkan 2 bola mata supaya saya bisa melihat. Sungguh tragis. Yang satu sisi dia menerima mata yang sempurna, tetapi dia tidak bersyukur. Di satu sisi dia tidak mendapatkan mata yang sempurna, tapi dia berharap Tuhan supaya dia bisa melihat sesuatu hal yang bagaimana dia merasakan suatu ucapan syukur. Banyak orang yang mungkin merasa bahwa apapun yang dia terima selalu kurang. Ketampanannya, kegagahannya, kesehatannya, dia merasa selalu kurang.
Saudara, firman Tuhan jelas katakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita semuanya. Cukupkan dengan itu. Berbicara cukup berarti kita berbicara harus merasa bersyukur. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, seharusnya kita bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Seringkali, banyak saya juga mengalami teman-teman di sekitar saya ketika bekerja, dia setiap tahun dia naik gaji. Ketika dia naik gaji dia merasa, aduh naik gajinya cuma 10%, aduh naik gajinya cuma 9%, aduh naik gajinya cuma 7%. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia terima. Dia merasa selalu kurang dan kurang. Ini yang terjadi dalam kehidupan, dia tidak pernah bersyukur. Selalu ketika dia naik gaji dia berasa kurang. Dulu pertama kali mungkin terima gaji 2 juta, naik menjadi 2.500.000, dia merasa kurang. Naik lagi menjadi 3 juta, dia merasa kurang. Mungkin hal ini terjadi pada saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, saya mengingatkan firman Tuhan katakan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Ada juga seorang istri yang merasa, kok suami saya tidak pernah mengalami pengertian dengan saya. Bahkan seorang suami berkata, kenapa istri saya tidak pernah mengerti dengan kondisi saya? Terlebih lagi orang tua sering merasakan bahwa, kenapa ya, kok anak-anak saya tidak sepandai dan tidak secerdas pada anak-anak yang lainnya? Bahkan anak-anak kita merasakan bahwa, kenapa ya orang tua kita kok mereka tidak begitu memahami akan kita? Mereka kurang murah hati, mereka kok pelit sekali. Siapapun itu, baik engkau anak-anak saat ini, baik engkau itu orang tua, cobalah turuti firman Tuhan, cukupkan dengan apa yang ada. Jangan kita terlalu mau yang muluk-muluk, tapi nikmati dan bersyukur bahwa kita memiliki segala sesuatunya. Seringkali kita mempunyai penghasilan, kita makan, kita tidak pernah melihat bahwa banyak orang lain yang belum makan. Dia merasakan bagaimana penderitaan tidak makan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, belajar mengucap syukur, belajar menerima apa yang ada. Cukupkan diri kita dari apa yang kita miliki, baik dari segi karir, kebahagiaan, jabatan, keuangan kita, usaha kita, bisnis kita. Belajar cukupkan semuanya itu. Banyak orang mungkin merasa, saya kurang penghasilannya, saya kurang pendapatannya, saya kurang keuntungan dari perusahaan saya. Tuhan katakan cukupkan. Ketika kita merasakan itu cukup, maka itu akan kita nikmati. Begitu luar biasa rasa cukup itu. Begitu luar biasa nikmat yang Tuhan berikan. Firman Tuhan sangat jelas katakan bahwa kita harus belajar mencukupkan. Bukan berkat-berkat itu yang mencukupkan kita, tetapi kita yang mengambil keputusan untuk menikmati rasa cukup itu. Dan untuk menikmati rasa cukup itu, untuk memahami kata cukup itu, kita harus menyadari yang namanya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan. Kalau kita membandingkan dengan orang-orang yang mungkin tidak mengalami itu, kita bisa melihat, bahkan kita mungkin bisa meneteskan air mata. Mereka butuh makan, mereka mencari, mereka butuh pekerjaan, mereka meminta pekerjaan dan banyak orang tidak mengasihinya. Ketika dia mengalami sakit penyakit, tidak punya uang untuk berobat. Ketika dia punya masalah, tidak ada orang yang mau membantunya. Kita banyak melihat, banyak kaum marginal di sekitar kita. Saya banyak temukan banyak kaum marginal yang mereka merasakan bagaimana penderitaan seperti ini. Tetapi di satu sisi, saya juga banyak menemui orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, punya karir tinggi, punya jabatan tinggi, tetapi dia tidak bersyukur. Bahkan lebih ironis lagi, kaum marginal bisa merasakan bagaimana Tuhan terima kasih hari ini saya bisa makan, Tuhan terima kasih hari ini saya mengalami suatu kecukupan, kesehatan yang luar biasa. Tetapi orang yang banyak uang, orang yang berhasil, dia selalu berkata, Tuhan kenapa hari ini kok saya masih rugi? Padahal dia sudah diberkati luar biasa. Tuhan kenapa kok hari ini saya kurang tampan? Padahal Tuhan memberikan ketampanan yang luar biasa. Tuhan kenapa kok mata saya kelihatannya tidak baik? Padahal Tuhan memberikan mata yang luar biasa. Saya mengajak semua saudara yang menyaksikan tayangan ini saat ini, mari kita mengerti akan arti kata cukup dengan satu cara, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan yang sudah kita terima, dan itu membuat kita cukup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, seperti dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.